Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ma'ruf Budiono, semester 1 D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai dasar hukum pajak. Materi yang akan kita bahas nanti itu berupa materi utama yaitu hukum pajak, kemudian pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dan menghitung pajak. Sebelum kita langsung ke pembahasan hukum pajak, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sih pengertian dari dasar pajak. Apa itu sih pajak? Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib individu atau perusahaan wajib pajak yang diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kepentingan umum lainnya. Jadi ketika kita dikenai wajib pajak itu semata-mata tidak hanya membayar pajak untuk pemerintah tanpa sebab, tapi dari hasil pembayaran pajak itu, pemerintah itu memberikan fasilitas kepada kita berupa yang saya sebutkan tadi seperti infrastruktur, layanan kesehatan, seperti pembangunan jalan juga. Kemudian kita membahas tentang fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama ada budgetair, yaitu fungsi penerimaan. Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan ke dalam negeri. Kemudian yang kedua, fungsi redistribusi. Dalam fungsi ini, pajak lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Jadi fungsi pemerataan ini menekankan kepada seseorang yang memiliki penghasilan lebih tinggi, otomatis tarif pajaknya juga lebih tinggi, dan seorang yang penghasilannya lebih rendah, tarif pajaknya juga lebih rendah. Kemudian fungsi fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPNBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Dan yang terakhir ada fungsi demokrasi. Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini masih berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Oke teman-teman, sudah sampai ke materi kedudukan hukum pajak. Dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi keterkaitan penarikan pajak ini tidak hanya semata-mata menarik pajak dengan semena-mena, tapi di sini itu ada hukumnya juga, ada dasar hukum dalam pengenaan pajak. Jadi segala tindakan yang menempatkan beban kepada masyarakat harus ditetapkan dengan UU melalui persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik, mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Memuat unsur hukum perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan hak, dan lain-lain. Nah, kita sudah sampai ke puncak materi utama, yaitu hukum pajak. Di sini ada 2 hukum pajak, ada pajak formal
dan pajak material. Dalam hukum pajak formal ini memuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat tata cara penetapan uang pajak, hak-hak khusus untuk mengawasi wajib pajak, mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, kewajiban pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, keberatan, dan banding. Contohnya hukum pajak formal adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum pajak material. Hukum pajak material ini masih memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak. Berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak sendiri adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, keberatan, dan banding. Contoh hukum pajak formal adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Kemudian kita membahas jenis-jenis pajak. Ada 3 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada PPH, pajak penghasilan, kemudian PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak restoran. Yang pertama kita akan membahas pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dalam periode tertentu. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber gaji seperti gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Ciri utamanya wajib pajak PPH adalah memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi dengan banyaknya lowongan-lowongan pekerjaan kan ada juga yang menggunakan syarat NPWP. Kemudian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak pembeli tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Contohnya seperti kita membeli barang di Alfamart, otomatis kita itu sudah dikenai pajak. Di situ kan ada tulisannya di sebelah harga. Dan kemudian di sini ada rumus menghitung PPN, yaitu harga jual sama dengan harga produk ditambah 11% kali harga produk tersebut. Kemudian pajak restoran. Pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada konsumen setiap kali makan di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Di Indonesia, tarif pajak restoran itu bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing, tetapi umumnya berkisar antara 10-15%. Pajak ini dipungut oleh pemilik restoran dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, rumus pajak restoran ini berupa jumlah bayar sama dengan harga menu ditambah
harga menu kali 10%. Baik, sudah sampai akhir materi yang saya bahas. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan kata, saya mohon